Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Ali Imran ayat 13. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini sehingga kita bisa lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Qad kana lakum, di sini ada dal yang bersukun yang kita sebut dengan qalqalah. Karena dia itu berada di tengah ayat, maka kita sebut dengan qalqalah sughra. Sughra artinya kecil, qalqalah artinya memantul. Huruf dal ini kita pantulkan secara otomatis tanpa membentuk suara baru dari dal tersebut. Qad kana lakum, qad kana lakum dipantulkan dan hurufnya itu ada 5. Ada qaf, ada ta, ada ba, jim, dan dal yang kita singkat dengan qad bujadin atau disingkat juga baju di toko. Kalau qalqalah kubra itu berada di akhir ayat dan pemantulannya itu lebih keras atau lebih memantul. Lakum ayatun, mim mati bertemu dengan hamzah, ini kita sebut dengan idhar syafawi. Idhar artinya jelas atau terang dan tidak berdengung. Syafawi artinya bibir. Maksudnya adalah huruf mim yang mati ini makhrajnya ada di bibir. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu harus mingkem ketika kita membaca sukun mim ini. Qad kana lakum ayatun fi, kemudian mim ini bersifat tawasud dan tidak boleh terlalu ditekan. Lakum bukan seperti itu, tapi membacanya tawasud atau tengah-tengah saja. Kana lakum ayatun fi, ada tanwin bertemu dengan fa, kita sebut dengan ikhfa. Ikhfa artinya samar dan kita dengungkan. Ikhfa itu maksudnya adalah ketika kita membaca tanwin ini, kita bersiap membaca fa. Huruf fa ini kita siapkan ketika kita membaca tanwin, itu artinya ikhfa. Oleh karena itu ikhfa ini berbeda antar huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Itu pengucapan atau suara bacaannya itu tidak sama. Tidak semua ikhfa itu berbentuk eng atau ng. Yang condong ke ng atau eng itu hanya huruf kaf dan qaf. Selain itu,
itu adalah menurut huruf yang berada setelah nun mati atau tanwin tersebut. Seperti fa ini, ayatun, ketika tum kita bersiap membaca fa. Ayatun fi, kenapa didengungkan? Agar ikhfa-nya itu sempurna. Ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atainil, ada sukun ya sebelumnya fathah, dia harus condong ke i bukan e. Fi'atainil, tapi yang betul fi'atainil. Fi fi'atainil taqata. Untuk mad tabi'i yang berada di akhir ayat atau ketika waqaf, maka mad tabi'i ini tetap dibaca satu alif saja ya. Kecuali ada mad tabi'i diikuti oleh huruf, kemudian huruf itu disukun, itu menjadi mad arid disukun. Dan yang ini bukan mad arid lisukun, akan tetapi ini adalah merupakan mad tabi'i biasa saja. Jadi bacanya satu alif saja, tidak perlu dipanjangkan. Kita berhenti di sini, kenapa? Karena ada tanda waqaf, lebih baik berhenti. Qaf lam, al waqfu aula, ini singkatan. Singkatan kepanjangannya al waqfu aula. Waqaf itu lebih utama. Qad kana lakum ayatum fi fi'atainil taqata. Jadi cukup satu alif, meskipun nafas kita panjang, tidak perlu mad tabi'i itu terlalu dipanjang-panjangkan sehingga bisa merusak tajwid. Kita lanjutkan. Kalau tadi itu tanwin bertemu dengan fa, ini adalah tanwin bertemu dengan ta. Kalau tanwin bertemu dengan ta ini memang samar, tapi samarnya itu tidak terlalu ketara ya. Fi'atun tuqatilu, seperti bukan samar, tapi aslinya itu samar. Karena ketika kita membaca tanwin, kita bersiap membaca ta dan didengungkan. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum. Tanwin bertemu dengan ya, ini kita sebut dengan idgham biguna. Idgham artinya masuk, biguna artinya dengan dengung. Tanwin ini suaranya masuk ke ya, sehingga tanwin itu tidak dibaca masuk ke ya, sehingga menimbulkan tasydid ya, dan ini kita gunakan bi guna dengan dengung. Kafiratui, tui menjadi i karena tasydid ya, sebelumnya itu dhammah. Kafiratun yarawnahum mislaihim. Mim mati bertemu dengan mim, ini juga kita gunakan atau kita panjangkan. Dia disebut idgham mimi. Yang idgham mimi itu merupakan bagian dari idgham mutamatsilain. Setiap dua huruf yang sama apabila bertemu seperti ini disebut idgham mutamatsilain atau idgham misli. Tetapi khusus yang mim ini kita sebut idgham mimi. Karena kalau kita sebut idgham mutamatsilain itu adalah untuk semua huruf. Tapi kalau khusus mim, idgham mimi. Kemudian mim mati bertemu dengan ro, ini kita sebut dengan idhar syafawi, sama dengan yang tadi. Yang tadi itu mim mati bertemu dengan hamzah. Ini mim mati bertemu dengan ro. Ra'yal ain yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Nah, yang kita bahas di sini secara khusus sesuai dengan judul itu yang ini, ra'yal ain, dan yang ini mayyasya.
Ra'yal ain ini boleh kita panjangkan sampai 3 alif. Kenapa demikian? Kalau kita teruskan, ini menjadi mat lain biasa saja. Ra'yal aini wallahu, itu tidak bisa dipanjangkan sekali. Tapi kalau kita wakafkan, maka dia itu menjadi sukun nunnya. Ketika huruf itu menjadi sukun dan sebelumnya itu ada mat tabi'i atau mat lain, maka bisa dipanjangkan 1, 2 atau 3 alif. Jadi kita membacanya itu mat lainnya lemas, kemudian kita panjangkan boleh sampai 3 alif. Itu sifat dari mat lain apabila dia itu diwakafkan. Karena kalau diwakafkan, maka cara membacanya itu adalah sebagaimana mat adid lisukun, yaitu sama dengan 1, 2 atau 3 alif cara membacanya. Kalau kita baca panjang itu diperbolehkan. Ra'yal ain yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Ra'yal, sukun hamzanya jangan terpengaruh ke ain, tapi dia itu hamzah biasa. Ra, bukan ra, tapi ra. Ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Binasrihi man yasha, ada hak dhamir diapit oleh 2 huruf itu disebut dengan mat sila qasira, panjangnya 1 alif saja. Kemudian di sini ada idgham bil gunnah, kemudian may yasha kita tahu ini adalah mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Tapi apabila dia itu disukun atau dia itu ketika wakaf, maka panjangnya bisa sampai 3 alif atau kita panjangkan 6 harokat. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Jadi panjangnya sama dengan yang ini ya. Kalau yang ini tadi 1, 2 atau 3 alif. Ain. Misalnya kita baca 1 alif, ra'yal ain, boleh. Ra'yal ain, itu 2 alif. Ra'yal ain, 3 alif. Tapi kalau yang ini boleh 2,5 atau 3 alif ya. May yasha, sukun hamzanya harus ketara, harus terlihat suaranya, harus terdengar sukun hamzah. Inna fi dzalika, tasydid nun guna musyaddada. Fi dzalika la'ibratan, ainnya harus ketara. Kemudian tanwin bertemu dengan lam, ini kita sebut idgham bila guna. Li ulil absar, u-nya ini meskipun ada waw, ini tidak dibaca panjang, jadi membacanya pendek saja. Li ulil, bukan li ulil, tapi dipendekkan karena wawnya ini berfungsi hanya sebagai tulisan dan bukan sebagai tanda mat atau tanda panjang. Li ulil absar. Kenapa panjang ini? Ya karena mat adid disukun itu boleh dipanjangkan sampai 3 alif. Kemudian absar, ini kan ro berkasroh. Ro berkasroh itu tarqiq. Tapi kalau ro ini disukun, kan ini wakaf, kemudian ro-nya disukun, maka kita melihat sebelumnya. Ro sukun sebelumnya fathah, maka ro-nya ini ditafkhimkan. Tafkhim artinya tebal. Li ulil absar, jadi tebalkan ro-nya. Itu kalau kita berhenti di sini.
Bagaimana cara memberikan nada irama yang lebih indah dari sebelumnya? Maka kita lihat di yang ada gunnah dan ada panjangnya itu yang kita beri irama ya. Misalnya begini, ayatun fi, nah itu lurus ya. Kita coba kita beri irama atau cengkok. Ayatun fi fi'atainil taqata. Nah, ini untuk matobi'i tidak perlu dikasih irama. Karena dia matobi'i satu alif saja, takut kepanjangan. Di sini juga bisa fi'atun tuqatilu. Jadi dicengkokkan ini sedikit. Yang di sini juga bisa untuk apa ini idgham bi gunnah. Kafiratu yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Jadi belakangnya itu kita lenggokkan. Ra'yal ain. Kalau yang di sini berarti di mai sama yasha. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Jadi dicengkokkan di tempat-tempat yang gunnah atau yang panjang di akhir-akhir ayat. Baiklah, kita baca sekali lagi dari depan. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Ali Imran ayat 13. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.